SMA di satu Kejaksaan yang pada hari ini akan diwakili oleh Bapak Asrul FPD. Yang kami hormati Ibu Wakil Kurikulum Ibu Ani Ismawati FPD. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan tata usaha yang sudah hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir mengikuti kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut pada Kombel Program Pengembangan Keprofesian Guru PJOK Jawa Tengah tahun 2024. Salam serta salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya merupakan umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga acara inti, kemudian dilanjutkan tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Mengawali acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka kegiatan diseminasi pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Mari saya hantarkan ala ziyah bisiril Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Wakil Kurikulum kepada Ibu Ani Ismawati FPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah hadir di kesempatan ini. Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan yang direncanakan dari sudah sebelumnya itu sudah terlaksana hari ini dengan baik. Tak lupa salawat dan salam juga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Kami dari kurikulum, dari tim kurikulum menyambut baik atas diseminasi RTL ini, yaitu terkait dengan komunitas belajar. Nah, untuk kegiatan yang memang merupakan salah satu implementasi kurikulum merdeka, salah satunya itu membentuk komunitas belajar, dan komunitas tersebut memang harus digerakkan. Dan ini salah satu bentuk menggerakkan komunitas dengan salah satunya yaitu berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru maupun tenaga pendidik dan kependidikan. Dan ini salah satu merupakan inspirasi untuk Bapak dan Ibu Guru dengan adanya gerakan di komunitas belajar ini nanti bisa saling bertukar ide, saling memberikan suatu gagasan, dan kedepannya nanti akan membentuk komunitas dalam sekolah, sehingga tidak hanya dalam lingkup di dalam sekolah, juga nanti pada kedepannya juga komunitas antar sekolah. Dan ini disambut baik dari pihak sekolah dan dapat memberikan motivasi kepada Bapak dan Ibu Guru serta tenaga kependidikan bahwa ini dapat kita lanjutkan lagi dan dengan kegiatan yang lebih baik lagi. Sekian dari kami, dan kurang lebihnya apabila ada
Yang kurang berkenan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani Ismawati atas sambutannya. Ada sambutan yang kedua oleh Bapak Asrul MPD yang pada hari ini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir. Sekaligus kami mohon untuk membuka acara diseminasi pada pagi hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali wa ashabi asma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan hari ini kita diberikan kenikmatan berupa kesehatan, berkumpul bersama untuk bersama-sama belajar dalam kegiatan diseminasi pengembangan kegiatan berbasis proyek yang hari ini akan disampaikan oleh teman kita, saudara kita, yaitu Mas Eko Novianto. Salawat salam kita aturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, teman-teman semua, kesempatan kali ini saya hadir di depan panjenengan mewakili beliau Bapak Muhammad Suryanto sebagai kepala sekolah untuk memberikan beberapa patah kata terkait kegiatan diseminasi tersebut. Pertama sekali, kami ingin menyampaikan penghargaan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Eko Novianto, bahwa kegiatan ini nantinya diharapkan membawa dampak positif berbias pada layanan pembelajaran kita kepada anak-anak. Semestinya kita patut bersyukur, diawali dengan salah satu teman kita yaitu Bapak Ahmad Solihul sebagai guru penggerak pertama di SMA Negeri 1 Pecangaan. Pak Solih ini dari awal sampai sekarang terus tumbuh, cuma tumbuhnya menyamping. Tumbuh ke atasnya nanti ditunggu ya. Nah, artinya Pak Solihul nanti akan terus berupaya menggerakkan kegiatan pendukung apapun yang mengarah pada layanan pembelajaran kepada siswa. Disusul oleh Mas Zanuar sebagai salah satu CGP di SMA Negeri 1 Pecangaan, dan yang terakhir adalah Budiah Setiawardani. Beberapa kegiatan yang telah kita lakukan dan ini penting untuk kita lestarikan. Beberapa waktu yang lalu ada berbagi praktik baik. Nanti akan jauh lebih baik apabila kita juga mentradisikan itu. Setiap semester kita bisa 2 kali, minimal sekali melaksanakan berbagi praktik baik di tingkat sekolah. Ini memfasilitasi pertukaran ide antar kita, memfasilitasi pertukaran solusi pembelajaran antar kita, dan juga memberikan nilai tambah berupa hadirnya sertifikat, sehingga kita mungkin tidak perlu terlalu ribut untuk berlari keluar sekolah sana sini ikut mencari sertifikat, sampai terkadang kalau malam harus mengikuti webinar hanya untuk mendapatkan sertifikat. Monggo kita fasilitasi di sekolah kita sendiri. Ngoten nggih Pak ini. Nanti bisa diagendakan. Ini bulan Agustus, nanti September berbagi praktik baik bisa Bu Indar ataupun Bu Woro, ataupun juga bisa yang lain. Oke. Bapak Ibu semua, konten atau esensi dari kurikulum Merdeka sudah berulang kali kita membaca dari banyak literatur adalah pemanfaatan sumber pembelajaran apapun yang diterapkan menjadi strategi dan model pembelajaran di kelas secara bervariasi. Pemanfaatan itu akan kembali kepada kita, bagaimana kita melihat tema materi pembelajaran dan bagaimana kita menyampaikan kepada anak. Sehingga dalam kesempatan kali ini, Sport Educational Model, betul ya Mas? Model pembelajaran mata pelajaran olahraga.
pada kesempatan kali ini berfokus pada model pembelajaran berbasis project atau proyek. Ada 4 atau 5 model pembelajaran yang dianjurkan di kurikulum Merdeka. Ada discovery inquiry, kemudian ada project, kemudian ada problem. Setidaknya itu. Nah, perlu kita memperluas pemahaman kita, mendalami pemahaman kita dalam konteks ini salah satu model tersebut. Meskipun ini sebatas pembelajaran mapel olahraga, tapi bisa diterapkan untuk di kelas pada mapel-mapel yang lain, misalnya matematika, kemudian bahasa Indonesia, TIK dan semacamnya. Kita sudah punya tempat orang untuk bertanya, yaitu Mas Eko. Jadi kalau kita tidak tahu, kita bisa bertanya kepada Mas Eko yang akan melaksanakan diseminasi sebagai bentuk implementasi pelatihannya yang sudah berjalan berapa lama, Mas Eko? 3 bulan. Berarti sudah sangat matang bagaimana Mas Eko mengetahui pelaksanaan pembelajaran berbasis project. Bapak Ibu, muara dari semua model pembelajaran itu ada cukup 2 di kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah penguatan karakter. Melalui project tadi, di situ ada karakter benaral kritis, ada karakter kemandirian dan beberapa karakter yang lain. Serta yang kedua, prestasi untuk anak-anak kita, prestasi di sekolah dan prestasi ketika mereka mengikuti lomba-lomba di luar sekolah. Tadi disinggung ada kegiatan di SMA Negeri 1 Pecangaan, salah satunya mungkin nanti dalam bentuk MGMP, Bu Ani. Saya mendapatkan cerita di sekolah yang lain itu ada MGMP lintas mapel. Jadi bukan matematika saja, tapi matematika bisa MGMP dengan mapel yang lain. Ternyata di situ dimanfaatkan untuk merancang proyek pembelajaran lintas mapel. Nah, monggo kalau misalnya nanti ditindaklanjuti di SMA Negeri 1 Pecangaan, mungkin bisa sebagai pionir mengawali. Meskipun itu memang sulit dan berat, tapi salah satu hal yang bisa kita lakukan dengan melibatkan banyak guru di SMA Negeri 1 Pecangan. Nanti Bu Ani yang akan merancang itu. Bapak Ibu semua, mewakili beliau Bapak Kepala Sekolah dalam kesempatan kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan menggerakkan komunitas belajar pembelajaran berbasis proyek di SMA Negeri 1 Pecangan oleh Mas Eko Novianto secara resmi dimulai dan dibuka. Terima kasih, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asrul atas sambutannya dan membuka acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Novianto SPD. Waktu sepenuhnya kami sediakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Pecangaan yang kali ini diwakili oleh Bapak Asrul MPD. Yang terhormat Ibu Ani sebagai Wakil Kurikulum SMA Negeri Pecangaan. Yang kami hormati Ibu Indarwati sebagai Kepala Tata Usaha SMA Negeri Pecangaan. Dan terhormat Ibu Woro sebagai Makahumas SMA Negeri 1 Pecangaan, dan juga Bapak Ibu Guru yang saat ini sudah hadir dalam program kegiatan rencana tidak lanjut modul 3 menggerakkan komunitas belajar dalam rancangan pembelajaran berbasis proyek mapel PJOK. Saya ucapkan terima kasih atas rawuhipun. Nah, yang pertama-tama malah kita menjadikan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta rezekinya bagi kita semuanya. Langsung saja, jadi ini adalah Nyonsewu, saya berdiri di sini bukan sebagai coaching atau apa, karena saya yakin apa yang saya paparkan ini sepenuhnya belum sempurna dan masih dalam taraf pembelajaran, karena saya sendiri juga belum lulus di
program PPKG Jawa Tengah ini, dan juga saya harapkan kepada rekan-rekan kami di PJOK nantinya ada Pak Andre, Pak Chandra, dan Pak Duda juga bisa mengikuti program ini di kemudian waktunya. Nah, oke. Baik, yang pertama adalah tentang komunitas belajar. Jadi di SMA kita ada komunitas belajar, yaitu adalah semacam bertalenta gitu Pak Asro. Yang saat itu saya, Pak Arif, Pak Januar, dan Pak Asro bagaimana caranya bikin komunitas belajar. Alhamdulillah saya yang disuruh membuat, dan sedikit saya bacakan deskripsi tentang komunitas belajar di SMA Pecangan, yaitu komunitas belajar semacam bertalenta yang dulunya kalau di sini diketuai oleh Pak Arif Sulistiyatmoko, karena saat itu Pak Asro belum bisa di sini karena belum muncul sertifikat topik Merdeka Belajar. Kemudian saya dan Pak Januar sebagai anggotanya dan Pak Asro sebagai pemakarsa dari deskripsinya, yaitu komunitas belajar ini, yaitu komunitas belajar semacam bertalenta, adalah berfokus pada peningkatan dan pengembangan kompetensi pedagogis dan profesional guru secara berkelanjutan melalui penyelenggaraan kegiatan pelatihan, workshop, seminar, bimbingan teknis, diskusi terfokus, coaching, dan mentoring secara berkala. Visi komunitas belajar adalah terus bergerak dan berdampak mengembangkan pembelajaran berorientasi profil pelajar Pancasila. Visi komunitas belajar adalah memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya kepada guru dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Pecangan untuk bersama-sama mengembangkan kompetensi guna mendukung pembelajaran peserta didik berorientasi profil pelajar Pancasila. Jadi itu. Jadi salah satunya adalah ini. Nah, kemarin saya mengikuti kegiatan program pengembangan kepesertaan guru PJOK, ya, kurang lebih sudah 3 bulan ini, dan ini adalah salah satu modul yang kami pelajari selama program ini, karena dari modul 1, modul 2 sampai mau akhir penutup adalah modul 3, yaitu disuruh membuat rencana tidak lanjut program pengembangan pembelajaran berbasis proyek. Yang saya lupa, soal balik awal dulu. Nah, di set pertama. Ya, pada kesempatan kali ini di modul 2.1 sampai 5 yang kami pelajari itu ada modul pendidikan gerak, modul pendidikan kebugaran, dan salah satunya juga adalah SEM atau Sport Education Model. Di sini saya membuat rancangan lanjut, yaitu adalah melaksanakan semacam futsal league atau semacam league kompetisi futsal antar kelas di SMA Negeri 1 Pecangan. Next. Baik, latar belakang apa itu Sport Education Model, yaitu adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada peserta didik dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar mengeksplorasi sebagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, peserta didik dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer, peralatan, wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial SEM melalui berbagai peran dengan kemampuan atau minatnya. SEM bisa menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan peserta didik dalam memberikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Ya, memberdayakan peserta didik saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan peserta didik. SEM yang dilaksanakan adalah semacam league atau turnamen futsal antar kelas nantinya di SMA Negeri 1 Pecangan. Sesuai dengan hasil diskusi dengan komunitas belajar sekolah atau MBMP lokal PJOK, ya, dengan
anak ekstrakurikuler futsal, dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah semuanya bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan turnamen futsal, mulai dari sarana prasarana yang ada sampai dengan alat pendukungnya. Dengan mengadakan turnamen futsal, siswa dapat mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Turnamen futsal dipilih karena dari banyaknya minat peserta didik dalam kegiatan futsal dan hasil survei dengan perwakilan peserta didik di setiap kelas. Jadi di pembelajaran SEM ini setiap peserta didik itu mempunyai peran masing-masing dan insya Allah akan terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi ini bukan kompetisi di luar, tapi kompetisinya nanti adalah antar kelas. Tapi pada dasarnya melihat dari minatnya atau class meeting yang sudah pernah dilaksanakan, anak-anak tertarik dengan futsal, itunya. Jadi gitu. Jadi anak mempunyai peran di sini. Ada yang sebagai pelatih, ada yang sebagai pemain, ada yang sebagai kameramen, ada yang sebagai manajer, ada sebagai jurnalis dan sebagainya. Jadi setiap anak dalam kelas itu mempunyai peran dan semuanya aktif dalam pembelajaran ini. Itu saya. Itu. Next. Tujuan dari pembelajaran SEM ini adalah terwujudnya siswa yang bertakwa dan beriman serta memiliki kebugaran sehat, gembira dan berprestasi. Pemahaman murid tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman mengelola tim sesuai peran yang diminatinya. Yang ketiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Yang keempat, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Jadi tidak lain adalah siswa di sini adalah semuanya terlibat aktif dan tidak ada pengecauan gender, baik laki-laki maupun perempuan semuanya terlibat aktif. Ya gitu. Next, Pak. Capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Jadi itu karena ini program jangka pendek atau tidak dilaksanakan di waktu pembelajaran. Jadi yang pertama adalah capaian dan tujuannya adalah pemahaman tentang kompetisi dan permain futsal. Langkah-langkahnya yaitu adalah mensosialisasikan dan pembahasan dalam technical meeting. Perannya adalah peserta didik yang menjadi panitia, peserta, pelatih, dan wasit. Nah, rencana saya adalah nanti di tanggal 22 Desember 2024. Jadi program ini itu tidak masuk ke dalam pembelajaran tapi di luar pembelajaran, Bapak Ibu. Dan juga tidak masuk ke dalam P5, kegiatan P5 tidak, tapi tersendiri. Dan biasanya dilakukan setelah pulang sekolah. Itu jadi peserta didik yang tadi per kelasnya itu sebagai panitia, pemain, pelatih, dan wasit itu akan dikumpulkan untuk mendapatkan sosialisasi dan pembahasan terkait dengan permain futsal ini. Yang kedua adalah pengembangan keterampilan individu, yaitu langkah-langkahnya adalah latihan dalam pengelolaan sebuah tim. Perannya adalah peserta didik yang menjadi peserta, pelatih, atau manajer, yaitu sekitar tanggal 25 sampai 29 Desember. Jadi peserta didik yang mempunyai peran sebagai pelatih dan pemain atau manajer ini, mereka akan mengelola timnya, mempersiapkan timnya, kan gitu. Yang ketiga, pemahaman teknik bermain futsal, yaitu menganalisis pertandingan futsal dalam sebuah kompetisi. Perannya yaitu adalah peserta didik yang menjadi peserta, pelatih atau manajer. Ini estimasinya yaitu adalah tanggal 1 sampai 5 Januari 2025. Gitu. Jadi di sini adalah mereka menganalisis teknik atau teknik permainan itu dari sebuah video atau YouTube. Ya. Yang keempat, sportivitas dan kerjasama, capaian dan tujuannya. Langkah-langkahnya adalah penyelenggaraan kompetisi futsal yang menekankan pentingnya sportivitas dan kerjasama tim, yaitu adalah seluruh komponen. Peserta didik yang menjadi peserta, pelatih atau manajer. Nah, ini dilaksanakan nanti pada tanggal 8 Januari sampai 2 Februari 2025.
Itu. Yang kelima adalah kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkah-langkahnya adalah pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Terus kemudian perannya adalah peserta didik yang menjadi peserta, pelatih atau manajer. Yaitu di tanggal yang sama, yaitu tanggal 8 Januari sampai 2 Februari 2025. Ini capaian dan yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Next, Mbak. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, yang pertama adalah kokurikuler. Ya, karena kokurikuler adalah pembelajaran yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran atau di luar jam intra maupun proyek. Jadi tidak boleh menggabungkan keduanya. Jadi kompetisi ini bisa dilakukan adalah kalau di SMA setelah pulang sekolah atau pada saat libur, yaitu dari Sabtu sama Minggu. Gitu. Peserta didik yang terlibat adalah kelas 10 dan kelas 11 baik laki-laki maupun perempuan. Kenapa saya ambil kelas 10 dan 11? Karena pelaksanaannya di bulan Januari rencananya. Jadi nggak mungkin kelas 12 kita ikutkan karena mereka akan berfokus untuk menghadapi asesmen atau Bu Ani. Jadi tidak kami libatkan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan di dalam didik kelas 10 dan kelas 11 ini akan terlibat semuanya. Kemudian waktu kegiatan dilaksanakan di awal semester genap, yaitu tanggal 8 Januari sampai 2 Februari 2025. Penanggung jawab adalah yang pertama tetap Bapak Kepala Sekolah. Kemudian ini masih kurang, harusnya adalah pemerakarsa kegiatan adalah kami dari guru-guru PJOK semuanya sebagai pemerakarsa kegiatan. Kemudian kelompok belajar sekolah yang menjadi fasilitator adalah komunitas partisi PJOK yang terdiri dari guru mapel PJOK, tim kesiswaan dan pengurus OSIS. Ini adalah tim intinya. Gitu. Kemudian mitranya adalah dengan wali kelas sebagai koordinator masing-masing kelas. Nah, otomatis kalau wali kelas berarti kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru mapel yang lainnya. Kemudian kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari peserta didik. Jadi semua kepanitiaan, peran-peran yang ada itu semuanya dari peserta didik semuanya. Mereka benar-benar diterjunkan untuk mempunyai peran dalam pembelajaran sport education model ini. Itu. Yang terakhir, mitra dan sponsorship adalah dari wali murid dan donatur. Kenapa dari wali murid dan donatur? Maksudnya adalah bukan masalah tentang dana, tetapi donatur ini itu donatur yang ibaratnya anak bisa mencari donatur atau sponsorship dari lain. Kemudian untuk wali murid itu bukan kita mintai sumbangan, tidak, tetapi dukungan atau support kepada anak-anaknya untuk mengikuti ini atau perizinan, bisa berupa seperti itu. Next, selanjutnya. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah ini berkenaan dengan modul 1.2, yaitu terkait dengan aset sekolah. Yang pertama adalah sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan yang profesional yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya sejumlah 81 orang. Ya, ini termasuk ke dalam aset manusia. Yang kedua, murid yang berjumlah 792 siswa. Kenapa 792 siswa? Karena saya ambilnya kelas 10 dan kelas 11 saja. Nah, jadi 790 siswa dan masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, serta penonton atau supporter. Kemudian sekolah memiliki gedung serbaguna atau olahraga yang dapat digunakan untuk futsal. Ada, kita punya aset. Ya. Kemudian guru dan teknik yang memiliki sertifikat kepelatihan dan perwasitan level provinsi, kita ada. Kemudian sekolah memiliki jaringan internet yang baik dan ruang labcom pendukung untuk melakukan live streaming pertandingan. Nah, ada Pak Ir, ada Pak Sol, Pak Rizal dan anak-anak dari ekstra itu yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan live streaming. Kemudian sarana dan prasarana pendukung untuk melaksanakan turnamen futsal antar kelas, mulai dari bola, rompi, gawang, scoring board dan peralatan lainnya. Insya Allah sekolah kita sudah mempunyai semua itu kalau aset sekolah. Next, Pak. Rancangan
Evaluasi, rencana evaluasi. Jadi dalam pembelajaran SEM ini ada 7 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal tersebut adalah yang pertama, tujuan pembelajaran. Meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Jadi ditinjau sejauh mana tujuan dari pembelajaran SEM ini, apakah berhasil atau perlu peningkatan atau apa yang dievaluasi dan direfleksi, seperti itu. Kemudian umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Jadi anak nantinya diberikan memberikan umpan balik kepada pembelajaran SEM yang kita lakukan. Terus kemudian refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Jadi nanti Bapak Ibu Guru memberikan refleksi terhadap perencanaan ini SEM, kemudian pada saat tahap pelaksanaan serta pada saat pengelolaan SEM. Gitu. Evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Nah ini meninjau kolaborasi dan kinerja tim adalah wali kelas dan peserta didik yang terlibat aktif dalam pembelajaran ini. Kemudian evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik dalam pembelajaran SEM. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, yaitu ada tentang efektivitas, keaktifan murid dalam pembelajaran ini yang terlibat sesuai dengan perannya masing-masing. Next. Kemungkinan dan tantangan. Nah, kemungkinan dan tantangannya adalah yang pertama tentang pengelolaan waktunya. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Faktor alam atau cuaca. Jadi itu. Faktor alam dan cuacanya adalah karena kita lapangan indoor, kita tidak risau kalau misalkan terjadinya hujan. Nah gitu. Jadi masih aman untuk digunakan dalam pertandingan. Kemudian jadwal padat. Nah kita juga harus menyesuaikan jadwal dari sekolah. Kalau misalkan itu ada jadwal di sekolah, maka otomatis pembelajaran atau program semacam ini jadwalnya akan mundur. Gitu. Kemudian motivasi peserta. Kemungkinan ini tantangannya adalah peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Nah, ketika dalam semacam ini pasti setiap peserta didik ada yang mengalami kegagalan atau kalah dalam pertandingan, ada juga yang mengalami kelelahan karena dia harus bertanding terus-menerus sampai mencapai puncak finalnya. Seperti itu. Manajemen tim, kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Ini pasti akan kita temui dalam setiap kelas. Gitu. Kemudian evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Jadi kita juga harus memberikan umpan balik atau evaluasi serta refleksi yang membangun bagaimana anak itu nantinya bisa meningkatkan kemampuannya, pengembangannya dalam pembelajaran. Kemudian keterlibatan orang tua dan komunitas, yaitu adalah kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Nah ini jadi tantangan. Ketika nanti ada orang tua yang tidak setuju pulang sore atau bagaimana, itu menjadi tantangan tersendiri. Oke, solusinya bagaimana? Yaitu yang pertama adalah kita harus melakukan penjadwalan yang efisien. Jika terjadi penundaan pertandingan, maka dijadwalkan di hari yang kosong, seperti tadi. Ya. Kemudian menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Kemudian komunikasi terbuka dan segera menangani konflik jika terjadi.
Kemudian adalah memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta didik. Yang terakhir, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program. Jadi sebelum program ini nantinya dilaksanakan, kita mensosialisasikannya kepada orang tuanya juga, agar nantinya pembelajaran yang berbasis project atau sport education model ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dan bisa bermanfaat untuk komunitas belajar, pengembangan kompetensi guru antar mapel atau lintas mapel, dan juga peserta didik SMA Negeri Pecengahan. Next. Nah, demikian presentasi dari saya tentang pembelajaran SEM ini. Mungkin setelah ini saya kembalikan ke moderator. Kalau ada tanya jawab ataupun mungkin masukan atau saran, sumonggo. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko yang sudah presentasi terkait dengan model SEM ya, Sport Education Model tadi. Selanjutnya sesi tanya jawab Bapak Ibu. Monggo mungkin dari Bapak-Bapak PJOK yang ini kan terkait dengan designasi mapel PJOK. Jadi saya yakin pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Monggo kami persilahkan. Ya ke syuting. Di depan ke syuting. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana tingkat ketercapaian pembelajaran PJOK dengan menggunakan CP tersebut? CP terbaru maksudnya? Ya. Oke, terima kasih Pak Andri. Langsung ke saya jawab dulu ya. Oke, baik. Jadi bagaimana ketercapaian peserta didik dengan CP yang terbaru? Ya, bahwasanya dalam pembelajaran PJOK memang kami dari guru-guru PJOK juga baru kemarin mengetahui CP yang terbaru. Alhamdulillahnya lebih lebih enaknya di CP terbaru ini. Dalam PJOK itu tidak ditekankan kemudian semua materi yang ada kayak sepak bola, futsal, basket, minton, renang, atletik, pencak silat dan sebagainya kita harus penuhi semuanya, tidak. Ya, di CP terbaru itu ada 4 elemen yang harus kita selesaikan dalam 1 tahun. Yang pertama adalah terampil bergerak, kemudian aktif bergerak, kemudian bergaya hidup yang aktif, dan yang terakhir adalah gerak yang menyehatkan. Jadi ketercapaian adalah intinya di sini dalam pembelajaran PJOK adalah membuat peserta didik itu bahagia dan senang, gitu Pak Andri. Jadi kalau peserta didik itu sudah bahagia dan senang, maka dia akan menjadi bagian utuh dari pembelajaran, gitu. Jadi kalau misalkan dalam PJOK itu pembelajaran kebugaran jasmani, 10 kali pertemuan pun juga boleh. Tidak harus terus minggu ini sepak bola, minggu besok tidak. Sekarang dibebaskan seperti itu dalam CP terbaru. Jadi intinya adalah peserta didik itu terampil bergerak, aktif bergerak, ya bergaya hidup yang aktif, dan juga gerak yang menyehatkan, gitu. Contoh misalkan dalam permainan invasi atau bola besar, ya, misalkan Pak Andre mau membuat pembelajaran sepak bola itu selama 1 semester juga nggak masalah, gitu. Karena di sini adalah kita harus memacu pada 4 elemen itu yang harus kita tuntaskan dalam 1 tahun tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gimana Pak Andre, apakah sudah puas? Saya puas sekali Pak Yo. Ya, itu terpuaskan ya. Oke. Mungkin ada lagi nih bertanya Bapak Ibu. Monggo kami persilakan. Pak Sol mau tanya. Pak Sol, monggo. Oh gini ya. Kayaknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanggapi dari rencana atau aksi tidak lanjut ya, dari rencana dari apa tadi? Sam ya, yang sudah direncanakan tadi dengan menggerakkan semacam futsal league. Nah, tadi sudah disampaikan perunutannya cukup detail. Yang mungkin saya ingin tanyakan untuk agak teknis sedikit, jadi dari untuk untuk menarik minat anak-anak untuk mengikuti itu kan paling nggak ada semacam reward. Apakah tadi kok belum sempat disinggung tentang rewardnya itu seperti apa? Nah itu yang paling penting malah itu. Kalau direncanakan tapi tidak diminati kan juga repot nanti ke depannya. Gitu Bapak. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sol. Langsung saya jawab ya. Terkait dengan reward ya, reward apa yang akan kita berikan? Nah, yang pertama tadi belum disampaikan di sini bahwasanya reward. Ya, reward yang pertama adalah apresiasi kepada peserta didik yang setinggi-tingginya. Kalau misalkan dalam pelaksanaan pembelajaran SEM ini bisa berjalan dengan baik, lancar. Dan memang saya belum memasukkan rewardnya apa nanti. Jadi peserta didik juga nantinya kalau misalkan ini berjalan adalah nanti bagi juara tim yang mendapatkan juara 1, 2, 3 akan mendapatkan medali dan semacam sertifikat penghargaan, medali sesuai dengan timnya gitu. Dan berikutnya juga pembelajaran ini nantinya peserta didik akan lebih mengembangkan terkait bagaimana dia mengelola suatu organisasi atau event dalam futsal ini. Karena memang dalam futsal kan kalau saya lihat anak kalau misalkan disuruh futsal itu pasti banyak maunya. Kita lihat di naik pelajaran apapun tetap mintanya futsal. Di luar sana pun juga mereka per kelas juga sudah saya lihat sudah mempunyai tim futsal sendiri, bahwasanya juga bahkan sampai membuat kostum sendiri per kelas pun itu ada. Jadi untuk menarik minat anak ini, insya Allah anak-anak kita itu kalau di futsal ini dia tertarik gitu. Dan dalam pelaksanaan nantinya ini bukan berarti terus nanti kita ini terkait dengan isu sosial, yaitu adalah gender. Jadi nanti dalam tim ini diharapkan adalah yang main tidak hanya putra, tetapi dalam tim ini bagaimana baik putra sama putri bisa main, ya jadi satu. Nah misalkan putrinya yang main 2, putranya 3. Gitu. Dan ini bukan kompetisi yang semacam kayak di antar sekolah itu, tetapi ini adalah semacam pembelajaran yang dirancang sebagai kompetisi dalam sport education model ini. Mungkin itu Pak Sol yang bisa saya sampaikan. Bagaimana, apakah terpuaskan? Dalam bentuk piala atau apa? Piagam, medali dan piagam penghargaan. Termasuk juga mungkin wali kelasnya nanti juga akan mendapatkan medali. Itu, ya. Dapat uang pembinaan mungkin. Dari mana? Jadi sponsor tadi. Oke, baik, itu mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan, atau mungkin mohon, saya yakin apa yang saya paparkan ini belum betul-betul baik, dan saya mohon misalkan ada masukan, saran dari Bapak Ibu, saya persilahkan sekali. Itu, mungkin dari Pak Didi, Bu Woro, Pak Asro, Bu Ani, Bu Aris, Pak Ir, Pak Jan. Oke, Pak Didi mungkin mau memberikan masukan. Monggo Pak Didi. Ini baru jam 10. Masih bisa bertanya. Terima kasih Pak Eko. Jadi untuk metode pembelajaran SEM ini pilihan olahraga yang diambil sudah tepat menurut saya, karena memang kesukaan anak-anak terutama yang Jawa memang futsal atau olahraga
Cuma ini yang jadi pertanyaan kita, Pak. Untuk anak-anak yang tidak suka futsal ini bagaimana untuk perlakuannya? Saya yakin karena di sekian kelas atau sekian persentase jumlah siswa cowok tetap ada yang tidak suka itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, karena kurikulum merdeka ini tujuannya kan bukan hanya aspek kinestis atau fisik ya, physically, tapi juga ada aspek kognitif, afektif, kemudian sosial mungkin ya. Nah itu untuk instrumen penilaiannya berikut Pak Eko, apakah itu juga bisa dimasukkan atau tidak? Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Didi, ya, pertanyaannya luar biasa sekali. Bagaimana keterkaitannya terhadap peserta didik yang tidak suka futsal? Tadi saya sudah sampaikan bahwasanya dalam pembelajaran SEM ini peserta didik tidak hanya bermain sebagai pemain, tetapi bagaimana mereka mengelola tim. Ada yang menjadi sebagai ibaratnya cheerleadernya juga bisa dalam satu kelas itu. Ada yang menjadi manajernya, ada yang menjadi jurnalisnya, ada yang menjadi pelatihnya atau hal-hal yang lain sesuai dengan perannya yang diminati. Jadi itu nanti ditawarkan mau jadi pelatih, mau jadi wasit siapa ini. Jadi yang tidak mau main maka ditekankan dalam pembelajaran ini adalah dituntun untuk peserta didik semuanya mempunyai peran dalam pembelajaran. Seperti itu. Untuk terkait dengan penilaian, ya tetap ada penilaiannya Pak Didi. Jadi kita pakai namanya penilaian kalau dalam pembelajaran di PKG itu ada namanya asesmen otentik. Bisa melalui observasi, bisa melalui antar teman, dan juga dari catatan guru. Seperti itu yang kita bisa masukkan ke dalam penilaian pembelajaran di Mapel PJOK tersebut. Mungkin itu yang biasa saya sampaikan. Jadi terima kasih. Saya kira cukup gitu. Karena ada yang lain? Beda Pak. Twitter kan waktunya masih selesai Pak. Dari jam 10. Tidak masalah kalau mau. Pak Asrul, satu pertanyaan lagi. Ya, selesai. Saya ada tanya kok. Saya Memberikan saran menanggapi, monggo Pak, boleh diperbolehkan, masih ada waktu. Terima kasih. Pertama, tadi disampaikan bahwa pelaksanaannya di luar jam pembelajaran KPM ya. Nah, hal ini perlu dipertegas bagaimana korelasinya dengan pembelajaran di pagi hari. Artinya, KPM di pagi hari untuk Mapel PJOK juga berjalan. Kemudian setelah KPM juga kegiatan dengan tetap berjalan. Apakah nanti dalam bentuk physical activity-nya, kegiatan fisiknya ketika setelah pembelajaran, paginya dalam bentuk persiapan atau konsep mengarah pada pelaksanaan kegiatan ini juga monggo itu kembali kepada jenengan. Tetapi bisa bersinergi antara kegiatan di pagi pembelajaran dengan kegiatan pelaksanaan setelah pembelajaran. Kemudian yang kedua, SEM ini kan S-nya adalah sport ya. Sport. Kalau misalnya S-nya diganti dengan N, matematika, educational, model, kan bisa juga kan? Kemudian S-nya diganti dengan E, economics, educational, model, diganti dengan Indonesian educational model, model pembelajaran bahasa Indonesia, diganti dengan T, TIK, educational model, diganti dengan S, seni juga bisa, art educational model. Artinya apa? Jenengan karena sudah 3 bulan berjalan ya, jenengan memiliki tanggung jawab moral dan setengah kewajiban untuk menularkan kepada teman-teman yang lain, terutama belakang saya ini, menularkan kepada teman-teman yang lain. Kalau ini tidak usah, ini tidak penting ini. Sehingga model pembelajaran ini bisa semakin meluas dan berdampak pada prestasi siswa. Ini saya kira juga penting untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang ketiga, tadi jenengan menyampaikan saat pelaksanaan ada cheerleader, bisa juga ada jurnalis ya, bisa ada presenter, bisa juga ada analis. Mungkin perlu dicoba bekerja sama dengan Mapel yang lain.
Mungkin ya misalnya saya mengajar kelas 10 juga, ambil semua kelas pelajaran saya untuk ikut di kelas ini kan tidak apa-apa, saya boleh-boleh saja. Kan mereka diarahkan menjadi jurnalisnya bisa menjadi presenternya kan. Tetapi presenternya mungkin menggunakan bahasa Inggris, sudah keren-keren sih. Nah, karena ini bisa untuk menjembatani perbedaan minat tadi yang disampaikan oleh Pak Didik. Anak yang tidak suka main futsalnya bisa ke presenter tapi dengan bahasa Inggris. Tidak suka mainnya bisa menjadi host tapi dalam bahasa Inggris. Tidak suka futsalnya tapi menjadi analis dalam bahasa Inggris. Malah kalau mau keren lagi, minta mereka betul-betul meliput dan menuliskan. Memang kalau mereka menulis manual udah bisa, tapi sekarang kan menggunakan AI itu saya kira anak juga sudah sangat familiar. Kemudian ditayangkan atau dipublish pada semacam official ya Mas ya, di semacam official. Lebih keren lagi kalau misalnya dengan ketika kompetisi langsung live streaming. Yang nonton acik kok nanti, kalau nggak Mas Andre, Mas Chandra, tambah dengan kan acik itu ya, yang lain sebagai supporter. Nah bisa dicoba itu Mas, nanti gregetnya biar bisa betul-betul luar biasa di SMA Negeri 1 Pecangan. Demikian, terima kasih. Mungkin bisa ditanggapi sama Pak Eko sekaligus untuk ada penutup mungkin. Oke, terima kasih dari Pak Astro yang sudah membungkus diseminasi ini dari awal sampai akhir, yang diharapkan memang nantinya, karena tadi ada keterlibatan dari wali kelas, otomatis wali kelas kan dari berbagai mapro, nanti bisa untuk berkolaborasi menjadi koordinatornya dan sebagainya, apa yang dilakukan dari peran-perannya tersebut gitu Pak. Dan memang support education model ini tidak hanya harus support, bisa diganti dengan T education model, English education model, Indonesian education model, ataupun yang lainnya sesuai dengan model masing-masing. Dan insya Allah nanti karena ini masih proses belajar Bapak Ibu, jadi saya akan terus menggali informasi dan belajar. Insya Allah kalau misalkan nanti di lain waktu untuk berbagi tentang pembelajaran SEN ini, insya Allah akan saya berbagi bersama dengan mapel-mapel yang lain. Demikian dari saya, terima kasih atas waktu, saran, pertanyaan, serta masukannya dari Bapak Ibu Guru yang hebat di semacam ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Novianto SPD yang sudah menyampaikan presentasinya sangat luar biasa. Materi pada pagi hari ini sangat luar biasa. Saya yakin banyak hal yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Eko. Baik Bapak Ibu, nanti setelah kami tutup, mohon untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Marilah kita tutup acara diseminasi pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mari saya hantarkan al-azim yang disiril Fatihah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kami persilakan untuk bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Woro Wulandari. Di sini saya sebagai Wakil Humas dan mengikuti presentasi dari Pak Eko Novianto tentang SEM ya. Ada di sini Sport Educational Model. Dalam presentasinya itu sangat bagus banget. Jadi bisa menginspirasi kita sebagai guru lain. Misalnya saya sebagai guru bahasa Inggris, ada teman-teman saya guru matematika, fisika, kimia, biologi untuk mengikuti langkah Pak Eko dalam mengadakan presentasi seperti ini. Jadi ini sebagai langkah awal di SMA Negeri 1 Pecangaan untuk menjadikan motivasi kita agar kita bisa melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Eko. Oke, semangat untuk teman-teman semua, terutama untuk Pak Eko. Terima kasih atas opening atau pembukaan dalam hal pembelajaran praktik baik seperti ini.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanuwarto Wibowo, guru matematika SMA Negeri 1 Pecangaan. Pada hari ini kami sudah mengikuti rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK oleh rekan saya Pak Eko Novianto. Saya berterima kasih atas apa yang sudah disampaikan Pak Eko pada hari ini, yaitu mengenai sport education model. Harapannya apa yang sudah Pak Eko rancang tadi bisa berjalan dengan baik, rencananya bisa dilaksanakan dengan baik. Kami guru-guru SMA Negeri 1 Pecangaan berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh Pak Eko. Harapannya bisa memotivasi rekan-rekan kami untuk aktif dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kedepannya program PKG PJOK yang dilaksanakan oleh Pak Eko bisa lancar dan bisa lulus dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.